Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Craft with Mike. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan review sebuah mod lagi ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan mereview sebuah mod yang bertema tentang luar angkasa ya teman-teman. Jadi di mod ini kita bisa mengunjungi bulan, planet Mars, dan planet-planet lainnya ya guys ya. Mod ini namanya adalah Ad Astra ya teman-teman. Nah, jadi di Ad Astra ini kita bisa membuat sebuah roket yang nanti kita akan pakai untuk menjelajah antariksa ke luar angkasa sana ya guys ya. Oke, seperti apakah pada keseruan pada video kali ini? Langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Oke teman-teman, jadi seperti biasa kita akan mulai di flat world di dekat sebuah desa ya teman-teman. Dan di sini kita akan mulai untuk mereview ya guys ya. Nah, di sini ini adalah bagian mod Astranya ya teman-teman. Dan di sini ada kayak banyak gitu guys. Oke, kita mulai dari sini. Ini ada 4 jenis roket ya guys ya. Kita akan mulai dari roket tier 1, tier 2, tier 3 dan tier 4. Oke teman-teman, langsung saja kita bakal luncurkan roketnya ya guys ya. Dan untuk peluncurannya ini gak bisa sembarangan teman-teman, karena kita harus punya tempat peluncurannya dulu. Dan di sini kita harus punya launchpad ya teman-teman. Kita taruh seperti ini dengan ukuran 3x3 ya teman-teman, jadi 9 blok. Dan kita akan taruh roket tier 1 terlebih dahulu di sini ya. Dan kurang lebih beginilah penampilan roketnya. Dan untuk roketnya ini supaya bisa jalan, kita jangan lupa pakai kasih bahan bakar ya teman-teman. Bahan bakar ya, kita harus punya bahan bakarnya dulu lah pokoknya ya guys ya. Cuman aku lupa ini bahan bakarnya kita dapat dari apa ya guys ya, nanti kita akan coba ya guys ya. Dan oh ya guys, untuk nanti juga sepertinya kita akan melakukan sebuah survival series untuk mod ini ya teman-teman. Kita akan mencoba menjelajah antariksa pakai mod ini ya teman-teman. Ya nanti kalian akan lihat saja guys ya. Tapi sebelum itu mungkin kita akan juga selingin dulu sama episode hardcore series juga ya. Udah lama kita nggak lanjutin hardcore series ya teman-teman. Dan mungkin setelah video ini aku akan upload sebuah 100 hari lalu kemudian hardcore series ya teman-teman. Ya kalian lihat saja nanti ya. Oke, kita di sini jangan lupa ini bahan bakar sudah terisi penuh ya guys ya. Dan oh ya guys, jangan lupa sebelum kita buat pergi kita butuh sebuah armor terlebih dahulu guys ya, sebuah sebuah kayak baju luar angkasa gitu ya guys ya. Dan di sini kita ada lokator. Ada sebuah pemindai oksigen ya teman-teman. Oksigen kita masih 100% dan energi jetpack kita masih 100% teman-teman. Kalian bisa lihat kita bisa terbang cuy. Oke guys, untuk mulai startnya langsung saja kita tekan space ya guys ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Kita akan mulai mengekspedisi luar angkasa guys. Dan oke guys, di sini kita sudah sampai pada bagian menunya. Di sini kita ada dua pilihan ya guys ya, karena ini adalah roket tipe 1. Jadi ini nggak bisa terlalu jauh dulu guys ya. Kita nggak bisa ke Venus, kita nggak bisa ke Merkurius dan lain-lain sebagainya guys ya. Dan di sini kita akan ke bulan ya guys ya. Dan di sini kita bisa mendapatkan sebuah space station ya guys ya. Dan di sini kalian harus penuhin dulu semua kriteria untuk ngebikin space stationnya ya guys ya. Dan langsung saja kita mendarat di bulan. Oke guys, sekitar 400 meter lagi guys, 300 meter lagi kita harus tekan space biar roketnya ini nggak jatuh ya, biar nggak meledak.
kita sudah sampai di bulan ya teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai di bulan. Di sini kita bisa melihat bumi ya guys ya, bumi di sebelah sana, matahari di sebelah sini, dan di situ guys ada sebuah bangunan guys. Kita akan coba investigasi bangunan tersebut ya guys ya. Nah kalau di mode kreatif kalian bisa asal sembarang ngepas gini ya guys ya, tapi kalau di survival jangan harap guys, kalian langsung mati ya sekali lepas ini baju guys. Salah satu lepas mati auto, kalian langsung mati guys, jangan coba-coba guys, soalnya ini bahaya, gak ada oksigen. Dan di sini kita sudah sampai pada sebuah bangunan guys ya. Dan di sini kita menemukan sebuah makhluk guys, makhluk alien seperti villager guys ya, dan otaknya jauh lebih berisi daripada villager yang kita biasa temukan ya guys ya. Dan di sini kita bisa trading ya guys ya, sama kayak villager lainnya kita bisa trading. Terus kita akan coba masuk ke dalam sini. Dan di sini ada sebuah tempat tinggal guys ya, tempat tinggal villager tersebut. Dan kita akan coba investigasi ke sini. Dan di sini juga seperti biasa ada pustakawan atau librarian ya teman-teman. Seperti villager di bumi, dia menjual buku enchant dan juga bookshelf guys ya, dengan harga yang sangat murah ini ya guys ya. Selanjutnya kita sudah sampai di sini, ada ruangan untuk villager cleric ya teman-teman. Dan di sini ada harta-hartanya ya teman-teman, harta-hartanya dia. Ini kita dapat launchpad lagi. Ini kita dapat diamond guys. Selanjutnya di sini kita ada di lantai atas ya guys ya. Dan dimana semua villager di sini bisa tidur ya teman-teman. Buset dah, alien bisa tidur di bulan ya guys ya. Guys, kalian pernah nggak tidur di bulan? Belum pernah ya? Kalau gitu coba kita akan coba tidur di bulan ya guys ya. Mendingan kita panggil villager alien bulan ya guys ya. Apa? Kita panggilnya Lunarian villager ya teman-teman. Udah guys, gitu aja biar gak bingung. Langsung saja kita tidur di bulan. Oke, kita naik ke atas lagi. Dan di sini juga ada harta-hartanya mereka ya teman-teman. Dan di sini kita ada sebuah ruangan bawah tanah ya guys ya. Kita akan coba investigasi ke dalam. Dan di sini adalah tempat para villager Lunarian ya teman-teman. Ya, ini adalah tempat mereka tinggal, bisa dibilang sebuah village-nya ya guys ya. Guys, di sini seperti biasa ada goa juga. Dan kalau malam guys, kalian bisa melihat ini guys. Dan di sini di bulan ini ada Lunarian villager yang terinfeksi ya guys ya. Dia adalah versi Lunarian villager yang versi terinfeksi guys. Ini semacam zombinya gitu, alien guys. Ini lebih mirip alien guys daripada yang villager itu guys. Dan di sini juga ada bintang laut guys, bintang bulan guys, bintang bulan laut ya. Oke, kayaknya cuma ada itu aja guys di bulan ini guys, dan mungkin yang masih sisa kita akan coba dipelajari di survival saja guys ya. Langsung saja kita berangkat, tapi bukan pakai roket ini guys. Kita akan pakai roket versi kedua ya teman-teman. Kan ada aku bilang kan sampai versi keempat ya. Kita akan pakai versi nah kita akan pakai bertahap sampai versi keempat ya guys ya. Oke, kita sudah tiba di menunya guys. Dan di versi roket versi kedua ini kita bisa ke Mars ya teman-teman. Kita bisa ke Mars, tapi kita nggak bisa buat ke Venus sama Merkurius ya guys ya. Dan untuk itu kita butuh roket versi ketiga ya teman-teman. Dan kita akan coba mendarat dulu di Mars ya guys ya. Oke guys, kita sudah sampai di planet Mars ya teman-teman. Dan di planet Mars ini juga punya dua bulan lagi ya guys ya, yaitu Phobos dan Deimos ya teman-teman. Phobos yang lebih gede dan Deimos yang lebih kecil ya teman-teman. Dan di situ juga ada bumi ya teman-teman. Kalian bisa lihat itu kecil banget. Di situ itu
Titik biru itu adalah bumi ya teman-teman. Oke, di sini kita sedang menemukan makhluk alien dinosaurus ya teman-teman. Alien yang mirip dinosaurus, cuman kepalanya capit-capit jelas begini ya guys ya. Dan di sini gravitasinya setengahnya bumi lah ya. Jadi di sini kayaknya kita bisa melempati 2 blok ya teman-teman. Kita akan coba dulu. Bahkan 3 blok pun kita bisa loncati ya guys ya. Berarti ini 3 kali lipat lebih kecil daripada bumi gravitasinya. Dan di sini ada sebuah rumah. Oke guys, ini isinya. Ini aku nggak tahu kostum apa ya guys ya. Nanti kita akan coba cek lagi ya guys ya. Oke, dan di sini karena di sini lagi malam, kita akan coba cek versinya pagi gimana ya guys ya. Oke teman-teman, sudah pagi dan di sini makhluk-makhluk alien gak jelas ini pada bisa spawn ya guys ya. Dan di sana itu ada es. Sepertinya kita spawn di bagian kutub utaranya planet Mars ya teman-teman. Karena di bagian kutub utara itu ada es ya teman-teman. Oke, karena di Mars ini nggak ada apa-apa selain beginian ya guys ya. Dan juga rumah itu dan juga es sama alien-alien botak kejelas itu guys. Kita akan coba pakai roket versi ketiga untuk meluncur ke planet Venus ya teman-teman. Gasken. Oke teman-teman, lanjut lagi. Di sini kita akan ke planet Venus dulu kali ya. Kita akan mendarat di Venus. Oke, di sini kita spawn kayak macam di basalt deltas gitu guys soalnya. Wow, Minecraft logic guys. Masih bisa taruh air guys di sini, cuman bisa ada air di Venus guys. Sini nggak ada apa-apa guys kecuali basalt guys ya. Dan kalau malam, guys, by the way itu mataharinya kelihatan sedikit lebih besar daripada di bumi ya guys ya. Dan oh iya guys, aku di sini juga kayak inget gitu guys. Nah ini guys, TI69. Oke guys, jadi di Venus ini sudah jam 7 malam. Suhunya adalah 464 derajat guys. Ini sangatlah panas ya guys ya, walaupun tadi air masih bisa ada di sini guys. Oke, spyglass, planet spyglass. Oke, di sini kita akan melihat bumi di situ. Oke guys, di situ ada bumi. Bisa-bisanya di Venus ada awan cuy, gila. Dan by the way ini buminya kayak agak bergerak dikit guys. Ya nggak ada apa-apa guys di sini selain beginian guys. So kita akan coba luncurkan lagi roket tier 4 ya guys ya. Oke, next kita akan segera pergi ke Merkurius guys. Let's go. Lama tempat kita di lava guys. Oke guys, di sini nggak ada bedanya sama di tadi di Venus, cuman di sini kayak lebih panas gitu guys. Oke, kalau kita lihat ke atas, di sini ada planet Venus ya guys, planet Venus di sini. Oke, di sini matahari tepat di atas kepala kita guys. Dan mataharinya ini sangat besar sekali guys, sangat 3 kali lipat ukuran matahari kita yang biasa kita lihat di bumi guys. Dan ya gak ada apa-apa di sini guys. So langsung saja kita bakalan pergi dari planet ini. Oke, next di sini kita sudah menjelajah semua yang ada di ini guys, semua yang ada di tata surya kita guys. Dan sekarang kita bakalan pergi ke Proxima Centauri guys, sebuah bintang lain. Dan di sini ada sebuah exoplanet atau planet di luar tata surya kita yang mengorbit sebuah bintang guys ya. Bintangnya namanya Proxima Centauri dan planetnya namanya planet Glacio ya guys ya. Langsung saja kita gaskan. Guys, kita sudah ada di sini dan aku nggak tahu ini apaan guys. Kayaknya ini adalah sebuah bulan yang ungu-ungu itu guys.
Menurut aku ini adalah bulannya si planet Glacio ini ya guys ya. Dan di sini kita bisa menemukan banyak kambing guys, kambing alien. Dan kalau termometer di sini suhunya adalah 20 derajat guys ya. Dan kalau di situ ada tulisan tanda centang, berarti kita bisa melepas masker oksigen kita ya guys ya. Kita coba mode survival. Dan di sini kita bisa bernapas seperti di bumi guys. Wow. Dan seperti biasa di sini terdapat salju hisap yang sangat meresahkan ya guys ya. Dan di sini salju hisapnya dalam banget ya teman-teman, bisa sampai segini dalamnya. Dan di sini nggak ada apa-apa guys kecuali ice spike ya guys ya. Hati-hati sama salju hisap ini guys. Oke guys, di sini sepertinya nggak ada apa-apa selain es. Dan seperti kita akan coba pulang ke tempat tinggal kita yang ada di bumi ya guys ya. Oke, kita akan balik ke bumi, planet kita tercinta ya teman-teman. Alamak, banyak banget monster guys. Oke guys, dan seperti biasa di sini kita sudah disambut sama monster-monster jahanam yang ada di sini ya. Oke, hilang mereka semua. Dan akhirnya kita kembali ke planet bumi tercinta ya guys ya. Oke, selain itu kita juga akan mereview alat-alat lainnya guys ya, seperti panel surya dan sebuah rover ya guys ya. Ada sebuah rover di sini. Wow, lumayan guys, kita bisa menjelajah ya guys. Harusnya tadi kita di bulan pakai ini guys. Guys, salah guys. Harusnya di bulan kita pakai ini tadi guys, buat menjelajah ya guys ya. Tapi kayaknya mungkin nanti aja, nanti di survival di series Ad Astra kita bakalan lakuin ini ya guys ya. Ini ada sebuah panel surya, kita time set siang guys ya. Oke, sudah mulai terisi ya guys ya dengan energi-energi matahari guys. Ini matahari ada tepat ada di atas kita dan dia sedang mengisi energinya ya guys ya. Sekarang kita bakalan bikin stasiun dulu di bumi. Mungkin kita butuh beberapa bahan-bahan ya guys ya. Oke, sambil menunggu karakter kita jatuh ke bulan, mendingan kita cari dulu. Dan ya, tadi pesawat kita meledak di situ guys. Oke, kita akan mendarat di stasiun luar angkasa di bumi guys. Dan by the way di sini mana TI-69. Ya, di sini gak ada gravitasi. Dan by the way di sini kita bisa menyesuaikan gravitasi kita pakai gravity normalizer ya guys ya. Kita setting 10 aja kali ya. Dan di sini kita butuh energi. Nah, kalau ada energi ini guys, baru bisa jalan. Main guys, akhirnya bisa loncat-loncat di sini. Akan stasiun luar angkasanya cuma kayak gini ya guys ya. Nah, di sini ada sebuah lingkaran buat orbitnya guys. Dan di bawah adalah bumi kita tercinta ya teman-teman. By the way di sini dingin banget guys. Sampai minus 270 derajat guys. Dan ya kayak kurang lebih gini aja guys untuk stasiun luar angkasanya. Next kita akan balik aja dulu ke bumi dan mengakhiri video ini. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini mungkin sampai segini saja ya teman-teman. Tadi kita sudah mereview semua yang ada di mod ini ya guys ya. Mulai dari roket, terus panel surya, planet-planet yang bisa kunjungi, dan sebuah stasiun luar angkasa ya guys ya. Dan mungkin juga masih ada banyak hal lain yang perlu ku pelajari di mod ini. Dan mungkin nanti aku juga akan upload sebuah survival buat mod ini ya guys ya. Jadi nanti di survival itu kita akan berpetualang menelusuri planet-planet ya guys. Walaupun sebenarnya udah di sini, tapi kita akan coba di mode survival cuy. Nanti aku akan bagi jadi beberapa part ya guys ya. Oke,
aku nggak lupa buat ngingetin ke kalian buat jangan lupa like dan subscribe ya guys, karena satu like dan satu subscribe dari kalian sangat membantu aku agar aku lebih semangat membuat konten-konten seperti ini di masa-masa mendatang guys ya. Oke, terima kasih buat yang stay di sini sampai akhir. Jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.